Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan pasar setelah subsidi. Jadi pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar kemarin kita sudah jelaskan terkait keseimbangan pasar sebelum subsidi dan sebelum pajak. Jadi fungsi permintaan dan fungsi dari penawaran itu adalah fungsi dari QD sama dengan fungsi dari harga sama dengan A min B. Sedangkan QS atau fungsi dari penawaran adalah Q fungsi dari P atau sama dengan C plus P. Jadi keseimbangan pasar adalah setelah subsidi. Keseimbangan pasar setelah subsidi adalah kalau dia sebelum subsidi jadi ini yaitu QS sama dengan A plus PP. Setelah subsidi dia berubah jadi QS sama dengan A plus B kali P ditambah kali S. Sedangkan ketika notasinya dalam bentuk PS, maka fungsi dari permintaan penawarannya adalah A plus BQ. Ketika setelah subsidi dia berubah menjadi PS sama dengan A plus BQ min S atau dikurang S. Fungsi permintaan terhadap suatu barang dan jasa adalah PD sama dengan 15 min Q. Sedangkan fungsi dari sebuah penawaran adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 dan pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 rupiah terhadap suatu barang dan jasa itu. Dari deskripsi di atas, berapakah harga jumlah dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Itu yang ditanya. Penyelesaian di mana fungsi dari permintaan adalah PD, notasinya P di sini ya. 15 min Q, sedangkan fungsi dari penawarannya adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 keseimbangan pasar sebelum subsidi, maka PD dengan PS. PD-nya berapa? Yaitu PD-nya adalah 15 min Q sama dengan PS-nya berapa? 3 plus 0,5 Q. Di 15 min 3. 3-nya dapat dari mana? Dari ini. Kenapa dia jadi min? Apakah ini diturunkan atau tidak? Tidak. Dia jadi min karena pindah ruas. Yang awalnya plus, jika dipindah ruas jadi min. Sama dengan 0,5 Q yang ini ya. Kita turunkan ke bawah. Setelah itu yang ini kita pindah ruas. Pindah ruas kemana? Ke sini. Yang awalnya min jadi plus. Kenapa plus? Karena pindah ruas. Sehingga 12 dapat dari mana? Dari 15 kurang 3. Sama dengan 1,5 Q. Dapatnya dari mana? 0,5 Q ditambah Q. Ini adalah 1. Sehingga jumlahnya atau Q-nya adalah 12 dibagi 1,5. Sehingga jumlah keseimbangan pasar sebelum subsidi ini adalah jumlahnya adalah 8. Mencari harga keseimbangan pasar sebelum subsidi. Yang ini adalah jumlahnya, sedangkan harganya berapa? Yaitu 7. Dapatnya 7 dari mana? Yaitu 8 ini kita masukkan ke salah satu notasi dari permintaan dan penawaran. Maka PD sama dengan 15 min I. Jadi PD sama dengan 15 min 1 dikali 8. 1 dapat dari mana? Dari Q ini. Q ini adalah 1. Jadi PD sama dengan 15 min 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi PD sama dengan 7. 7 ini apa? Adalah harga dari keseimbangan pasar. Setelah pajak atau sebelum subsidi atau setelah subsidi? Sebelum subsidi. Kalau kita menggunakan notasi PS-nya hasilnya pasti sama. Hasilnya itu pasti 7. Bagaimana caranya? Yaitu ini PS sama dengan 3 plus 0,5 dikali 8. Sehingga PS sama dengan 3 plus 7 jadi plus 4. Sehingga harganya juga sama yaitu 7. Notasi ketika menggunakan PD ataupun PS, hasil dari harganya pasti sama. Gitu. Ini adalah kurva dari keseimbangan pasar setelah subsidi, sebelum subsidi.
Dari gambar di atas, pada suatu barang yang tidak kena pajak dan tidak diberikan subsidi oleh pemerintah, keseimbangan pasarnya adalah saat P sama dengan 7, sedangkan jumlah adalah 8 unit. Tetapi setelah pemerintah memberikan subsidi terhadap barang tersebut, maka kurvanya akan berubah, kurva keseimbangannya akan berubah. Bagaimana cara merubahnya? Fungsi dari kurva permintaan dan penawaran. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi diketahui, pertama adalah fungsi dari penawarnya adalah, jadi kalau dia kena subsidi atau diberikan subsidi, yang berubah itu adalah fungsi dari penawarannya, baik itu bentuknya PS ataupun QS, di mana fungsi dari penawarannya adalah 3 plus 0,5. Subsidinya berapa? Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 1. Rumus mencari fungsi dari penawaran setelah subsidi, rumusnya ketika notasinya adalah PS, maka bentuknya begini. PS sama dengan A plus BQ min S. S ini apa? Subsidi. Jadi PS sama dengan 3 plus 0,5Q min 1. 1 dapatnya dari mana? Dari subsidi ini. Sehingga PS sama dengan 3 dikurang 1. Satunya dapatnya dari mana? Dari ini. Dari min 1 plus 0,5Q, sehingga PS sama dengan 2 plus 0,5Q. Jadi ini adalah fungsi dari penawaran setelah subsidi. Sebelum subsidi fungsi penawarannya adalah 3 plus 0,5, tapi setelah subsidi dia berubah menjadi 2 plus 0,5, sehingga syarat keseimbangan pasarnya adalah PD sama dengan PS. Ini jadi 15 min Q ini 15 min Q ini dapatnya dari mana? Yaitu dari fungsi dari permintaannya, yaitu yang ini. Yang ini PD sama dengan 15 min. PS-nya berapa? PS-nya adalah sesuai dengan perubahan setelah subsidi, yaitu yang di sini. Yaitu 2 plus 0,5 Q. Jadi 15 min 2 sama dengan 0,5 plus Q. Jadi itu. Sehingga 13 dapatnya dari mana? Dari pengurangan 15 dikurang 2. Sehingga 13 sama dengan 1,5. 1,5 Q. Sehingga Q sama dengan 13 dibagi 1,5. Dapatnya berapa? 8,6. Itu adalah jumlah keseimbangan pasar. Jumlah keseimbangan pasar 8,6. Selanjutnya apa yang kita lakukan, yaitu mencari dari harganya, karena ini jumlahnya sudah dapat yaitu 8,66. Selanjutnya mencari dari harganya. Jadi cara mencari harga yaitu bisa menggunakan salah satu dari notasi fungsi permintaan ataupun fungsi dari penawaran. Kalau kita menggunakan fungsi dari permintaan, fungsi permintaan adalah PD sama dengan 15 min Q. PD sama dengan 15 min 1 kali 8,6. 8,6 dapatnya dari mana? Dari ini. 8,6 dapatnya dari ini. Sehingga PD sama dengan 15 dikurang 8,6. Jadi PD atau harga keseimbangan pasarnya adalah setelah subsidi, harga keseimbangan pasarnya adalah setelah subsidi, jumlah atau harga permintaannya adalah 6,3. Harga keseimbangan pasar dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi penawaran berapa jumlahnya, yaitu PS sama dengan 2 plus 0,5 Q. Dapatnya dari mana? Dari notasi ini. Dari notasi ini dapatnya. Sehingga PS sama dengan 2 plus 0,5 yang ini dikali Q. Q-nya di sini berapa? Yaitu 8,6, sama dengan yang di atas ini. Sehingga PS sama dengan 2 plus 4,3. PS sama dengan 6,3. Jadi sama, hasilnya akan samakan apa? Karena harga keseimbangan pasar setelah subsidi baik itu permintaan dan penawaran
Dari kurva di atas dapat dijelaskan bahwa perubahan titik keseimbangan E dari E78 sebelum subsidi, di mana kurva sebelum diberikan subsidi oleh pemerintah pada titik keseimbangan pasarnya terhadap suatu barang adalah harganya adalah 7, yang ini. Sedangkan jumlahnya permintaan dan pabernya adalah 8. Tapi saat pemerintah memberikan subsidi pada suatu barang tersebut, titik keseimbangan bergeser ke bawah, itu menjadi ES yang ini. Berapa? Yaitu harganya adalah 6,3 dengan jumlah 8,6. Jadi kesimpulannya adalah subsidi menurunkan harga dan meningkatkan jumlah. Jadi kalau pemerintah memberikan subsidi terhadap suatu barang dan jasa, maka harganya akan berubah. Perubahannya bagaimana? Dia akan turun harga. Tetapi pada sisi dari jumlahnya, dia akan bergeser. Bergeser kemana? Ke kanan. Atau dia akan mengalami peningkatan jumlah. Gitu, itu pengaruh dari subsidi. Kalau rumus subsidi yang dinikmati oleh konsumen, rumusnya adalah SK sama dengan PE. PE ini adalah harga sebelum subsidi, dan PE tanda petik di atasnya itu adalah harga setelah subsidi dan seterusnya. Ini adalah subsidi yang diberikan oleh produsen, sedangkan yang ini adalah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan kita hitung subsidi sebelum harga subsidi sebelum harga suatu barang dan jasa sebelum subsidi 7, harga suatu barang dan jasa setelah subsidi itu menjadi 6,3. Jadi SK sama dengan 7 min 6,3 sama dengan 0,7. Artinya bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 1.000 dengan konsumen mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut adalah 0,7 ribu. Kalau besaran subsidi yang diterima oleh produsen atau untuk produsen adalah besaran subsidi dikurang subsidi konsumen. Jadi SP sama dengan S dikurang SK. Jadi SP-nya berapa? S-nya berapa? S-nya adalah 1. SK-nya subsidi yang diterima oleh konsumen adalah 0. Jadi keuntungan yang diberikan pemerintah atau subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang dan jasa lebih besar terhadap konsumen dibandingkan dengan produsen. Konsumen mendapatkan 0,7 sedangkan produsen mendapatkan 0,3 rupiah. Besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah yaitu S dikali QE eksa. Jadi 1 dikali 8,6 sama dengan S-nya adalah 8,6. Ini adalah subsidi. Soal genap. Jadi ini kawan-kawan silakan kerjakan, yaitu di mana fungsi permintaan terhadap suatu barang dan jasa adalah PD sama dengan 20 min Q. 20 min Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 5 plus 0,5. Dan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1 terhadap barang dan jasa yang diproduksi per unit. Dari deskripsi di atas, berapakah harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi, dan buatkan kurva. Itu saja.